Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya kita boleh berjumpa kembali pada hari ini, Jumat 28 Oktober 2022. Nah saudara-saudaraku, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya yang sudah dicurahkan kepada setiap kita. Kita boleh mendengar kembali renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk dapat memperbaiki diri kita menjadi seperti Kristus. Nah saudara-saudaraku, mari kita satukan hati kita bersekutu dari dalam Tuhan, bahkan kita semakin intim dengan Tuhan dan berada di dalam hadirat-Nya. Mari saudaraku, kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, kalau hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kami kesehatan yang terbaik, memberikan kami harapan, bahkan semangat baru di dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami bersyukur kepadamu. Roh Kudus membuka pikiran kami, Roh Kudus mencerahkan sudut pandang kami, bahkan memberikan kami pengertian-pengertian baru. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi setiap kami, sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, bahkan hibur kami yang sedang dalam mengalami kesusahan. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami anak-anak-Mu dimanapun saat ini kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini yang tertulis di dalam Amsal 23 ayat 1 sampai dengan 35. Adapun judul firman Tuhan pada hari ini adalah jaminan masa depan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua dari ayat 1 sampai ayat 20. Firman Tuhan, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim, karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawamu dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada,
dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melihat keadaan dunia saat ini yang unpredictable, sangatlah wajar bila banyak orang mengalami ketakutan dan kekhawatiran tentang hidup mereka di masa depan. Dengan nada pesimis mereka berkata, tidak ada masa depan. Masa depan semakin suram. Seburuk apapun situasi yang sedang terjadi, kita harus tetap optimis, sebab masa depan itu sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Saudaraku, janji firman Tuhan adalah jaminan bagi setiap kita. Sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada kita mengenai setiap kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Kita percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ketika umat Israel merasa tidak yakin akan masa depannya, mereka mustahil dapat menyeberangi sungai Yordan. Yosua menguatkan mereka bahwa Tuhan pasti melakukan perbuatan ajaib, asal mereka mau menguduskan diri. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kita. Mungkin kita mengalami jalan buntu, tetapi percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Alkitab berkata bahwa masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang, firman Tuhan sedang dan pasti Tuhan genapi. Janji yang berlaku bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Saudaraku, orang boleh menaruh harap dan masa depan pada apapun dan siapapun, tetapi kita sebagai orang benar, kita akan mengalami masa depan yang penuh harapan dan penuh dengan damai sejahtera. Keyakinan akan masa depan mungkin kita bisa tetap tenang dalam setiap situasi. Kita dapat memandang segala sesuatu yang lebih positif karena iman kepada Allah tidak mudah goyah oleh situasi dan kondisi. Nah, saudaraku, apakah kita sedang mencemaskan masa depan? Mungkinkah iman dan harapan kita sedang bergeser dari tempat yang seharusnya? Masa depan yang penuh harapan bukan sekedar ilusi ataupun angan-angan. Setiap kita adalah pribadi yang terus menantikan, merindukan Tuhan, yang mau membayar harga dengan menanggalkan semua beban dosa dan melepaskan ikatan persahabatan dengan dunia ini. Jadi saudaraku, sebenarnya Tuhan itu punya rencana bagi masa depan kita. Namun seringkali kita lupa akan janji Tuhan ini. Seringkali kita memberontak kepada Tuhan. Bahkan tak jarang kita marah kepada Tuhan karena sesuatu yang Tuhan berikan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi ketahuilah bahwa setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita, setiap rencana Tuhan tidak ada maksud jahat untuk setiap kita. Dan dalam setiap perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua apa yang kita pikirkan. Apapun yang Tuhan perbuat tak ada maksud jahat. Sebab itu, mari kita lakukan semua dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Saudaraku, hidup dalam kekudusan ataupun kesucian adalah langkah
menuju kehidupan yang berkemenangan dan masa depan yang cerah. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini, saudaraku. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya Engkau berikan kami hati yang taat, hati yang penuh dengan pengertian, sehingga firman-Mu tertanam dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur kami punya Allah yang hebat, yang memberikan kami hati yang baru, memberikan kami kekuatan untuk dapat melakukan firman. Roh Kudus, bekerjalah di dalam kami, lakukanlah bagian, sehingga kami akan bertumbuh ke arah Kristus semakin lebih lagi. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami dan bawa kami semakin dekat dan semakin menyerupai dengan Kristus. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas setiap kelalaian kami. Ampuni kami atas setiap perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Berkati kehidupan kami, masa depan kami, keluarga kami, bahkan semua apa yang kami impikan, biar seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudara-saudaraku. Teruslah berkarya di dalam Kristus dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.